Pada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Sastrosa, pada yang terhormat Direktur Absolute Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Agus Suarso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haja Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani dan Bapak Julian Rahmanto, kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC MPSY dan Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya jika pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, selaku pembawa acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini. Yang pertama, di pembukaan, marilah kita buka pengajian ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Selanjutnya kita berlanjut ke acara yang inti, yaitu tausiah dari Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC MSD dengan tema mau belum berhaji tapi mau pahala haji. Itu temanya, belum berhaji tapi mau pahala haji. Selanjutnya pada Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC MSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati CEO Absolute Group Bapak Haji Sasro SH, yang saya hormati Direktur Absolute Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suarso, yang saya hormati jajaran direksi Ibu Haja Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani, dan Bapak Julian Rahmanto, yang serta yang saya hormati Al Ustadz Al-Fadil Ustadz Agus Haikal rahimahullah, juga kepada karyawan-karyawati Absolute Group baik offline maupun online dimanapun berada. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, di sore hari ini, di hari yang indah dan penuh berkah, di acara yang mulia, kita dapat menyisihkan sebagian waktu kesibukan kita untuk bersama-sama menimba ilmu agama, duduk bersama-sama dalam menghilangkan kebodohan kita dalam agama, yang mana semoga duduknya kita menyebabkan Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tema kita pada kali ini adalah
ingin mendapatkan pahala haji walaupun belum ibadah haji. Inilah rahasianya. Nah, tadi temanya kurang itu. Inilah rahasianya. Apa rahasianya? Pergi haji di saat ini bagi warga Indonesia, walaupun ada materi tapi penuh dengan antri dan antri. Tapi setiap orang, apalagi muslim, berkeinginan untuk pergi ke tanah suci untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji ke Baitullah. Lalu bagaimana bagi orang yang belum pergi haji tapi ingin pahalanya seperti pahala haji? Apakah ada rahasianya, Ustaz? Tentu ada, dan rahasia ini dibocorkan, diberitahukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah berkecil hati bagi kita yang belum pergi haji, bahwa kita pun bisa mendapatkan pahala seperti pahala orang yang pergi haji. Tapi maksudnya bukan menggugurkan pergi hajinya, tapi ada amalan-amalan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalan ini kita kerjakan, maka pahalanya sama seperti orang haji dan umroh. Tuh, makanya sayang kalau amalan ini, rahasia ini tidak diamalkan oleh kita. Pahalanya luar biasa, seperti pahala haji dan umroh. Umroh haji udah puluhan juta sekarang. Apalagi haji. Hajinya juga ada lagi, apalagi furoda. Luar biasa. Ya. Jadi bagaimana bagi orang yang tidak pergi haji tapi ingin dapat pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji? Nah, kali ini kita beberkan rahasia. Ada minimal dua. Dua saja. Kalau kita amalkan dan istiqomah, maka kita bisa mendapatkan pahala orang yang pergi haji. Pahala orang pergi haji apa? Al-hajjul mabruru laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Maka ini juga ada bocoran pahala ibadah haji bisa didapat bagi orang yang tidak pergi haji. Tidak usah langsung aja apaan. Betul ya? Betul ya? Ini durasi waktu kira-kira lama dikit. Karena temanya poinnya dua, kalau diceritakan langsung habis sudah. Jadi luar biasa. Ya, bagi orang-orang yang rezekinya belum kesampaian ibadah haji, amalkan saja ini. Tapi sekali lagi digarisbawahi, bukan menggugurkan ibadah haji ke Baitullah, bukan. Tapi pahalanya sama. Apa Ustadz yang dua tersebut? Bisa jadi kita sudah tahu, tapi nggak tahu ternyata pahalanya sama seperti ibadah haji dan umroh. Atau bisa jadi di antara kita nggak tahu gitu. Oh, jadi kalau melakukan ini pahalanya sama kayak pahala haji umroh. Saya mau kerjakan aja. Kalau bahasa Jermannya bilang, beperihun orang tuh bisa pergi haji kan itu, cing orang memalkan eta amalan. Eta gitu. Di bawah nih artinya. Jadi ada dua amalan, dan ini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini sahabat Anas bin Malik, dia bersama Rasul sejak umur 10 tahun. Anas bin Malik ini udah diserahin sama ibunya kepada Rasul di usia 10 tahun. Namanya Ummu Sulaim.
ibunya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku serahkan anakku Anas agar melayanimu menjadi khaddam, menjadi pelayanmu ya Rasulullah. Faqabalahu, maka Rasul menerima Anas. Itu usia 10 tahun. Sampai apa? Sampai umur 30 tahun bersama Rasulullah SAW. Makanya Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kebahagiaan kalau bersama Nabi. Kalau zaman sekarang bersama ustadz, kiai, ulama itu luar biasa. Ke bawah-bawah, duduk sama ustadz makan udah enak aja udah. Tempatnya mulia, dihormati, apalagi bersama Nabi Muhammad akan menjadi mulia karena selalu berdampingan dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal qada, kata Nabi, man shallal qadata fi jama'ati summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams hatta tatlu asy-syams summa shalla raq'ataini kana lahu ka'ajri hajjin wa umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammah tammah tammah, rawahu at-Tirmidzi. Yang artinya dari Anas bin Malik, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi apa? Man shallal qada, barang siapa orang yang sholat subuh. Sholat apa? Subuh. Fi jama'atin, berjamaah. Siapa orang yang sholat subuh dalam keadaan berjamaah, summa qa'ada, lalu duduk, habis sholat subuh duduk, yazkurullaha, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Habis sholat subuh kagak pergi pikiran ya. Hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Sampai matahari terbit. Dari sholat subuh zikir sampai terbit matahari. Summa shalla raq'ataini, kata Nabi, kemudian dia sholat 2 rakaat. Maka kata Nabi, kana lahu, maka bagi orang tersebut ka'ajri hajjin wa umrah, pahalanya seperti orang pahala pergi haji dan umrah. Amalannya itu. Qala Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, Rasulullah bilang lagi, tamah tamah tamah, artinya sempurna sempurna sempurna. Ini berarti kalimat 3 kali penekanan bahwa itu benar-benar sempurna, benar-benar dapat pahala haji dan umrah. Kalau apa? 3 rangkaian. Sholat subuh berjamaah, kemudian habis sholat subuh zikir ke Allah sampai mau terbit matahari, udah gitu sholat 2 rakaat yang kita kenal dengan namanya sholat isyraq. Sholat isyraq, sholat karena terbit matahari. Siapa yang melakukan itu dapat pahala kayak orang pergi haji. Makanya luar biasa. Kita mau boro-boro sholat subuhnya bukan isyraq jam 8 sholat subuh. Mau dapat pahala haji umrah bagaimana? Betul lah. Sholat subuh jam 8. Iya, bingung. Wah, ini orang bagus jam 8 ke masjid, dilihat aja ternyata ada kunutnya. Wah, disebut duha. Bukan, ternyata di sholat subuh. Ya Allah, pengen haji, pengen umroh, kagak bisa, nggak punya duit. Dikasih tahu informasi begini, kagak dijalanin. Sholat subuhnya jam 8. Ya, jadi kalau kita mau dapat pahala,
Haji udah susah misalnya, udah sholat subuh jamaah, ya, sholat subuh jamaah, kemudian zikir sampai terbit matahari. Ketika terbit matahari sholat 2 rakaat isyraq. Gimana Ustaz niatnya? Saya baru dengar ini. Gimana sholat isyraq niatnya? Jangan sampai salah saya. Gimana? Oh, ini niatnya. Usolli sunatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat isyraq 2 rakaat karena Allah. Udah sholat 2 rakaat. Yang pertama disarankan sholat habis Fatihah surat At-Duha. Wat-duha wal-laili idza saja. Terus rakaat yang kedua al-insyirah. Ya, al-insyirah. Alam nasrah laka sadrak sampai akhir. Itu disunahkan. Tapi kalau al-ikhlas, al-falah boleh saja. Yang penting sholat 2 rakaat, niatnya usolli sunatal isyraq rakaataini lillahi. Saya niat sholat isyraq 2 rakaat karena Allah. Sholat aja 2 rakaat. Kalau bisa duha dan insyirah, kalau enggak yang mana aja surat boleh pilih. Ya, Ustaz saya masuk di duha sama isyraq maka kecepatan surah Yasin aja. Ya kan mau Yasin juga. Banyak bang bacanya surat Yasin. Akhirnya kita dengerin, oh kayak bener apa kagak itu. Pas Yasin, Allahu Akbar. Cuma Yasin doang dia. Terjadi kira 83 ayat dia baca. Cuma 1 ayat doang. Boleh nggak Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting baca 1 ayat boleh. Saya sama Yasin sama Al-Baqarah Ustaz. Oh, boleh silakan. Yasin, Allahu Akbar. Yang kedua Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Boleh nggak apa-apa. Yasin Al-Baqarah. Ya, cuman jangan gitu-gitu amat. Ya. Jadi amalan pertama apa? Siapa yang sholat subuh berjamaah? Kalau sendirian enggak dapat. Enggak dapat kriteria Nabi tadi. Jadi syaratnya pertama sholat subuh berjamaah. Minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Oh, 2 orang Ustaz. Iya, berarti saya enggak ke masjid enggak apa-apa nih. Sama bini aja saya bangunin. Boleh. Yang penting jamaah. Jamaah itu minimal 2 orang. Ustaz itu mama laki bini enak udah pasal saya masih jomblo. Ya pokoknya cari aja. Ini kelebihan orang udah suami istri begitu bisa jamaah tuh. Kalau jomblo nggak bisa. Ya enggak. Jadi sholat subuh berjamaah syaratnya itu. Kalau mau dapat pahala ibadah haji, padahal udah pergi haji tapi pahala haji dapat. Pertama syaratnya man shallal ghadata fi jama'atin. Sholat subuh berjamaah. 1 itu syaratnya. Yang kedua ada telepon yang kedua. Yang kedua summa qa'ada. Kemudian duduk. Yazkurullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir habis subuh. Ya. Zikir habis subuh. Hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Itu kira-kira jam 6 kurang. Jam 6 kurang. Sampai target jam 6. Udah isyraq. Udah zikir. Habis zikir, yang kedua zikir. Yang ketiga apa? Salat sunnah isyraq. Yang ketiganya. Habis zikir, wah, tatlus syams, terbit matahari. Udah yang kedua, zikir sampai terbit matahari. Ketiganya salat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq itu dari terbit matahari sampai waktu duha. Bahkan ada yang mengatakan isyraq itu duha. Ada yang begitu. Tapi sebenarnya isyraq itu lebih awal daripada duha. Sholat isyraq. Tapi waktu isyraq yang terakhir itu mendekati waktu duha. Tapi bukan waktu duha. Ya. Kalau di kita jam 6-an lah kurang lebih. Itu udah masuk isyraq. Sampai 15 menitan, 20 menitan. Itu sholat isyraq. Kalau orang sholat subuh jamaah, kemudian duduk zikir kepada Allah, apa saja amal soleh zikirnya,
sampai terbit matahari, lalu sholat 2 rakaat sholat sunnah isyraq, niatnya usolli sunnatal isyraqi rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, selesai. Doa, terserah doa apa saja. Maka orang yang melakukan amalan itu, kata Nabi Muhammad, kana lahu ka'ajri hajjin wa mu'tamar. Maka pahalanya seperti orang yang ibadah haji dan umroh. Bahkan kata Nabi, tamah, sempurna udah. Sempurna. Pahalanya benar-benar kayak ibadah haji dan umroh yang mabrur. Ya, amalin kalau bisa. Kita belum bisa haji, walaupun pengen haji, tapi belum haji juga. Ya, maka amalin ini. Dan ini kebaikan buat diri kita, nanti celengan investasi akhirat kita. Bulan ta'al di akhirat, kamu udah haji 150 kali. Saya belum pergi haji. Kamu karena sholat subuh berjamaah, zikir, dan sholat isyraq 150 kali. Inilah pahala haji kamu. Oh, luar biasa. Ya, jadi Allah berikan amalan-amalan di mana untuk orang-orang yang tidak bisa ibadah haji dan umrah, tapi bisa menyamai sama dengan pahala haji umrah dengan amalan-amalan lain. Bisa nggak kita amalkan? Harus bisa. Kalau mau pergi haji umroh udah dikasih jalan yang lain, solusi lain, yang penting pahalanya seperti haji umroh. Tapi bukan menggugurkan, alhamdulillah Pak Ustaz, saya udah haji. Kapan? Kemarin subuh. Dah, kemarin subuh. Iya. Gimana caranya? Ini begini. Bukan haji, ibadah haji praktisinya, tapi pahalanya sama seperti ibadah haji dan umroh. Tapi kalau ibadah haji yang asli sesuai syariat, ya pergi haji ke Baitullah. Yang pertama, yang mudah-mudahan bermanfaat, bisa diamalkan bersama. Siapa yang bisa mengamalkan itu, kata Nabi, pahalanya sama seperti pahala orang yang ibadah haji dan umroh. Sholat subuh berjamaah, berzikir jangan dulu pulang sampai terbit matahari, sampai isya namanya. Kemudian sholat 2 rakaat aja dengan niat sholat isyraq, tutup dengan doa, pulang ke rumah. Maka setiap subuh kalau dilakukan itu berarti berapa kali ibadah haji kita pahalanya dapat. Haji dan umroh, ya, nggak pakai pulang cutai, betul nggak? Apalagi rumahnya depan masjid, ya nggak? Atau beberapa rumah dekat masjid, musola. Yang bahaya depan masjid kagak sholat. Ada kaidah la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak boleh orang yang di samping masjid sholat kecuali di masjid. Tuh. Orang kalau rumahnya samping masjid, itu sholatnya nggak boleh di rumah, harus di masjid. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Nggak boleh orang samping masjid, dekat masjid, sholatnya nggak di masjid. Yang jauh aja kudu ke masjid, gimana sampingnya? Ya, aneh bin ajib, ada orang samping masjid ketika ada suara-suara keagamaan di masjid, keberisikan. Ini aneh. Justru ada orang beriman itu cari rumah dekat masjid, betul? Orang yang beriman pasti kalau nyari posisi rumah pengennya dekat dengan masjid. Biar apa? Nuansa zikir syiar Islam itu kedengeran. Bahkan kalau sholat subuh berisik tarhim juga enak, jadi kebangun kita. Bukan keberisikan waktu istirahat yang kayak viral gitu, ya enggak? Tarhim dimarahin, katanya lagi istirahat berisik subuh, padahal itu membangunkan dan itu bagus. Baik, itu yang pertama. Kata Nabi, siapa yang ingin dapat pahala seperti pahala haji dan umrah, sholat subuh berjamaah, berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat rakaat 2, namanya sholat isyraq, maka pahalanya seperti orang haji dan umrah. Yang kedua, terakhir, apa? Orang
yang melakukan amalan ini, kata Nabi Muhammad, sama pahalanya seperti orang yang ibadah haji dan umroh, bahkan jihad fisabilillah. Yaitu apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Pernah dikisahkan dari Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebelum saya kisahkan hadisnya, saya membicarakan dulu tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Nabi. Dia punya ibu namanya Ummu Sulaim. Siapa ibunya Anas bin Malik? Ummu Sulaim. Biar kita tahu sejarah sahabat Nabi, sahabiah Nabi. Karena kalau kita baca sahabat-sahabiah Nabi, ada satu wanita yang terkenal namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibundanya Anas bin Malik. Ummu Sulaim pernah suatu hari kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad datang ke rumahnya. Nabi Muhammad bilang, aku ingin istirahat, boleh nggak di rumah? Oh boleh ya Rasul, tafadhal. Nabi Muhammad istirahat, ketiduran di rumah Ummu Sulaim, rumahnya Anas bin Malik. Ketika tidur jam 12 siang, Nabi Muhammad tidur, keringetannya keluar bocor. Ummu Sulaim langsung ngambil apa? Ngambil tisu, ngambil lap yang bersih. Itu keringatnya Rasulullah dilap. Saking mengucurnya dilap, diperas di satu botol. Jadi air keringatnya Rasulullah SAW itu diambil, dilap, masukin ke botol. Lagi enak-enak begitu, kebangun Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, lima fa'alti ya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, kamu lagi ngapain? Kata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, mohon maaf saya mengganggu istirahatku. Aku melakukan ini tabarukan. Apa tabarukan? Ngalap berkah. Mengharapkan keberkahan dari engkau ya Rasul, dari keringat yang keluar dari tubuh. Oh, ya udah nggak apa-apa. Tuh. Ini dalil ahlu sunnah wal jamaah, kalau kita ngalap berkah boleh. Karena Ummu Sulaim ngalap berkah dari keringatnya Rasulullah SAW, dapat setengah botol. Alhamdulillah senang. Dan diizini sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah setelah istirahat pergi. Ini Ummu Sulaim botolnya yang di dalamnya keringat Rasulullah SAW. Itu disimpan di botol. Kalau dibuka botolnya, itu harum semerbak rumahnya. Semenjak ada keringat Rasulullah, rumahnya nggak pernah tidak wangi, selalu wangi 24 jam. Bahkan orang-orang Madinah di kala itu, di mana saja pelosok kota Madinah harum seharum-harumnya, pasti ahli Madinah mereka mengatakan, kita wangi di mana-mana saat ini di Madinah, pasti Ummu Sulaim sedang membuka botol keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keringatnya Rasul itu parfum yang terbaik, melebihi parfum-parfum yang ada di Condet Al-Hawi. Belum seberapa Al-Hawi, tapi parfum keringat Rasulullah wanginya luar biasa. Ya ini ibunya Anas bin Malik. Kembali lagi Anas bin Malik bilang, Ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, ada seseorang mendatangi Rasulullah SAW. Dan ia berkata, kalau bahasa kita, ya Rasul, inni astahi al-jihad wala aqdir an. Saya pengen jihad. Kala itu memang masih masa-masa jihad, perang dengan orang-orang kafir. Saya pengen jihad ya Rasul, tapi saya nggak mampu, nggak bisa. Akhirnya Rasul bilang, alaka ahadu bin walidain, apakah kamu punya salah satu aja dari orang tuamu? Apakah masih ada ibu bapak kalau bahasa kita? Maka dia menjawab, ada ummi, ada ibu saya. Bapak saya meninggal, tinggal ibu saya. Kata Nabi Muhammad, apa? Fadlullahu udrat babirriha. Allah menerima udur kamu, kamu nggak bisa jihad. Maka jihadnya kamu
adalah baktilah kepada ibumu yang ada sekarang. Terus gimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kau bakti kepada orang tuamu, maka pahalanya sama seperti haji dan umroh, bahkan jihad fisabilillah. Ini hadis diriwayatkan Imam Tabrani. Jadi siapa yang bakti kepada orang tua, pahalanya sama seperti haji dan umroh, bahkan jihad fisabilillah. Maka yang punya orang tua, mau masih lengkap ayah dan bunda masih ada, atau salah satunya mumpung masih ada, baktikanlah kita kepadanya. Jangan dibentak, jangan melawan, jangan nyakiti hatinya. Kadang-kadang sesuatu yang istimewa dan bernilai akan tahu kita betapa nilainya itu ketika telah tiada. Betul apa betul? Kalau masih ada mah dibiarin aja, diantepin aja. Dipanggil kita kadang nggak nyaut, bahkan mengacuhkan. Tapi kalau sudah tiada, kita rindu panggilannya, rindu bahasa-bahasa sayangnya. Kalau udah meninggal, kagak bisa kita ngobrol. Tapi masih ada, diantepin. Jangan sampai kita punya orang tua, kita sibuk urusan dunia kita, tapi melupakan orang tua kita yang masih ada. Ntar kalau udah nggak ada, baru menyesal. Belum bisa membahagiakan waktu hidup di alam dunia. Udah meninggal susah. Tapi kalau sudah meninggal gimana Ustadz? Saya pengen bakti sama orang tua, tapi udah meninggal. Bapak saya meninggal, ibu saya sudah meninggal. Apakah sudah cukup? Kalau udah meninggal, udah nggak ada hubungan. Hubungan anak kepada orang tua terus terjadi sampai hari kiamat, walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Gimana Ustaz? Doakan, kirim doa, kirim istighfar sebanyak-banyaknya untuk orang yang kita cintai, khususnya ibu dan bapak kita, walaupun sudah meninggal. Nabi Muhammad bilang dalam hadis, lihat di dalam kitab Nihayatul Zain, kata Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa al-qalqariqil muqawwas. Kata Nabi Muhammad, keadaan mayat di alam kubur itu bagaikan orang yang sedang mau tenggelam di tengah lautan. Tolong, tolong, tolong. Orang bayangin di tengah laut, nggak bisa berenang, di tengah laut mau tenggelam. Kagak ada apa-apa. Dia akan cari, ada kayu diambil kayu, ada ban diambil, dan ada orang dipanggil minta tolong walaupun nggak dikenal. Karena mau tenggelam. Jadi minta tolong kepada siapapun dan apapun. Itu keadaan orang di alam kubur, kata Nabi Muhammad. Hatta ja'a ad-du'a, sampai datang doa. Min ahliha wa aqarib, sampai datang doa dari keluarganya, dari kerabatnya, dari orang-orang yang mendoakannya. Ketika doa itu sampai kepada dia, maka kata ahli kubur, doa itu melebihi seluruh alam dunia dan isinya. Jadi orang ahli kubur yang udah meninggal itu nggak butuh apa-apa dari dunia, nggak butuh. Butuhnya hanya apa? Doa. Maka doain. Kalau bisa jadikan amalan harian, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Tuh. Jadikan amalan harian. Kalau kita ngamalin itu sampai kepada mereka, semakin banyak, semakin bahagia mereka di alam sana. Tapi orang tua akan merasa rugi serugi-ruginya punya anak. Orang tua udah meninggal, anaknya nggak ngedoain sama sekali. Sedih. Cuman nggak bisa ngomong, cuman sedih aja ngelihat, ya ampun, udah mati. Anak gua 5, kagak ada yang ngedoain ya. Sibuk sama bininya aja. Bininya aja terus yang dipikirin. Kita ini orang tua udah dilupain aja. Padahal bisanya begitu berhasil karena saya. Tiap malam saya waktu masih hidup, tengah tahajud saya doain, semoga sukses anak-anak saya. Begitu sukses lupa sama orang. Hati-hati. Ya, jadi
Yang kedua, pengen dapat pahala haji umroh adalah bakti sama orang tua. Kalau masih ada, sempatkan waktu minimal ngobrol ketemu dengan mereka. Kalau jauh jaraknya, minimal telepon mukalamah, telepon dia, sehingga kita bisa berbicara dan mereka bahagia mendengar suara kita minimal. Lebih-lebih kalau kita memberikan yang mereka sukai, ya datangnya aja udah senang. Ini mah datang kagak bawa apa-apa ke rumah orang tua, pulang bawa beras, pulang malah orang tua yang bawain, anaknya nggak bawa apa-apa ke orang tua, pulang dari orang tua bawa sembako, punya bapak ibunya diambil semua. Dia bilang, mak ini kagak dipakai, mak ini masih nyisa aja, mak ini gula ini masih banyak, mak udah ambil. Orang tua sama anak mah apa juga dikasih. Itu anak pulang bawa segala macam, di dapur habis semua. Masya Allah, itu bukan bakti namanya. Ya. Jadi jamaah sekalian, kembali lagi dua amalan. Kalau kita tidak pergi haji tapi dapat pahala seperti haji. Yang pertama apa? Sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah, lalu sholat isyraq 2 rakaat, maka itu dapat pahala ibadah haji dan umrah. Yang kedua, baktikan diri kita sebagai anak kepada orang tua. Kalau sudah ada di hadapan orang tua, jadilah anak yang soleh. Jangan bahas jabatan kita, jangan bahas kekuatan kita, jangan bahas ekonomi kita, jangan bahas segala kelebihan kita di hadapan orang tua. Jadilah seperti budak terhadap tuannya. Jadilah orang yang siap menghambakan bakti kepada orang tua, sehingga orang tua bangga punya anak seperti kita. Kalau dua ini diamalkan, maka kata Nabi, kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, seperti pahala orang ibadah haji dan umroh. Enak udah, ini rahasianya. Kalau enggak bisa pergi haji dan umroh, maka dua amalan ini semoga bisa kita amalkan, dan semoga kita semua bisa mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh. Lebih-lebih semoga suatu saat Allah takdirkan juga kita bisa pergi, benar-benar pergi ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa bagi disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz, atas dua rahasianya tadi itu. Pertama tadi sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir, lalu sholat isyraq, dan yang kedua itu berbakti kepada orang tua. Dengan dua rahasia itu insya Allah dapat pahala setara ibadah haji, tapi tidak mengukurkan ibadah hajinya. Bukan berarti tiba-tiba dapat gelar haji juga kan Ustaz ya? Waro ya haji tiba-tiba. Selanjutnya mari kita ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ustaz bertanya terkait amalan setelah subuh. Jadi kan kita selalu berjamaah, setelah itu kita zikir. Apakah hanya zikir saja atau boleh dengan baca Quran atau selawat gitu Ustaz, sampai dengan terbit fajar? Yang pertama. Yang kedua, mungkin mewakili kaum hawa nih. Karena perempuan kan gak bisa berjamaah Ustaz, berjamaah di subuh apa subuh di masjid. Nah, bagaimana tuh Ustaz? Apakah ada solusi lain atau hadis lain tentang supaya mereka pun sama dapat pahala seperti di umrah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama itu adalah tadi diceritakan setelah sholat subuh itu berzikir sampai terbit matahari. Apakah zikir itu memang harus baca bacaan saja atau baca Quran atau sholawat atau gimana? Zikir itu artinya mengingat Allah.
Jadi mengingat Allah ini maknanya umum atau global. Bisa memang zikir asli zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau yang lain. Boleh itu zikir. Mengingat Allah. Baca Quran juga termasuk kategori zikir. Jadi boleh habis sholat subuh baca Quran sampai terbit matahari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus sampai terbit matahari. Shadaqallahul azim. Selesai, itu termasuk zikir. Ya. Zikir itu tidak hanya zikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, tidak. Semua yang mengingat Allah, bahkan kayak begini nih. Ya. Saya setiap subuh selalu ngisi di beberapa masjid, setiap subuh rutin. Jadi habis sholat subuh, ya, habis sholat subuh, zikir sholat, lalu kita kajian, ngisi kajian kita, membahas tentang keagamaan. Sampai isyraq, sampai jam 6 kurang 5 menit. Itu juga termasuk zikir. Karena zikir itu mengingat Allah. Diisi kajian, tausiah, ceramah subuh, itu zikir juga. Habis sholat subuh ada tausiah, siraman rohani sampai waktu jam 6, itu termasuk zikir. Lalu pas jam 6 isyraq pada sholat sunnah 2 rakaat, itu dapat pahala haji umroh. Jadi zikir tidak hanya subhanallah walhamdulillah atau apa saja, tapi bisa diisi atau diganti atau sebenarnya maknanya sama, yaitu dengan baca Quran dan kajian ilmu agama. Itu termasuk zikir juga. Yang pertama. Yang kedua, gimana Ustaz, kan buat yang kaum hawa itu gimana? Ya tinggal pilih pilihannya dua. Karena hadis Nabi itu harus jamaah minimal 2 orang. Ya istrinya gimana? Ikut ke masjid. Kalau enggak, suaminya mengalah, enggak di masjid, di rumah jamaah aja istri. Jadi tetap dapat pahala. Solusinya bisa pilih, apakah istrinya ke masjid sama suaminya, atau suaminya udah ngalah, di masjid mah banyak orang, saya di rumah aja biar mencontohkan keluarga saya berjamaah, saya di rumah jadi imam, ada istri saya, ada anak-anak saya, atau belum punya anak, baru ya pengantin muda gitu, atau baru sebulan 2 bulan, ya udah, mama ayang beb yuk kita sholat subuh jamaah, ayo romantis banget sholat subuh berjamaah. Kan laki kan di masjid, ya ini kan ada tarbiyah, nilai pendidikan, daripada ke masjid laki istri enggak jamaah, jadi enggak dapat nih pahala haji. Mundur suami di rumah, imam, makmum istri, kalau baru berdua. Jadi bisa dapat laksanakan di rumah suami istri, sholat jamaah, duduk bareng, zikir sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, sholat isyraq, dapat pahala masing-masing seperti haji dan umroh. Seperti itu Pak Roy. Jadi mau istrinya ikut ke masjid aja, ya di masjid pun banyak juga jamaah perempuan, gak apa-apa, aman dari fitnah yang penting. Yang kedua, kalau tidak begitu, aduh saya mah biasa di rumah Ustaz, istri saya mah gak mau ke masjid, ya udah suaminya yang mengalah di rumah, sholat jamaah di rumah, di musola rumah. Nah, dapat juga sholat berjamaah minimal 2 orang, ya, kemudian zikir, kemudian habis zikir sholat 2 rakaat, sholat isyraq, selesai udah acaranya. Dapat pahala seperti orang ibadah haji dan umroh, bisa dilaksanakan, ya. Mudah-mudahan. Ustaz, aduh saya jomblo Ustaz, boro-boro ngajak istri saya sendiri, membantal guling aja Pak Ustaz. Gimana? Makanya nikah cepat biar ada pasangannya, ya. Ustaz, kalau sama adik saya boleh, kakak saya boleh, yang penting 2 orang tuh nggak harus suami istri. 2 orang itu dianggap berjamaah, ada imam, ada makmum, itu udah dianggap berjamaah,
Nggak harus contohnya suami istri harus suami istri, tidak. Siapa saja, adik kakak atau paman atau siapa, 2 orang berjamaah sholat subuh, kemudian zikir sampai terbit matahari, lalu sholat isyraq 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh. Itu, terima kasih. Tuh Mbak Dita, Mbak Rama, ada solusinya ternyata. Bisa sama adik, sama siapa yang lain. Gak perlu nunggu punya suami. Panitia barangkali ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak ada, mari kita akhiri pengajian kita pada hari ini dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Haji Muhammad Siddiq. Namun sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, kepada Ustadz, persilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma faqihna fiddin wa alhiqna bisalihin. Rabbana zidna ilman nafi'an, Rabbana zidna ilman nafi'an, Rabbana zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.